Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngelanjutin video kemarin tentang Body Linux. Oke, di sini saya udah berhasil menginstal Body Linux ke dalam VirtualBox. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa cara atau beberapa tips yang sebaiknya dilakuin setelah menginstal sebuah distro GNU/Linux, dalam kasus ini Body Linux. Oke, kita udah masuk ke tampilan desktopnya. Sekarang kita coba dulu ganti repository. Untuk repository Body Linux ini udah saya sertain di artikel yang kemarin dibahas juga. Kita scroll aja ke bawah, di sini udah ada source-nya. Ini salah satu source yang biasa saya pakai. Nah, di sini untuk repository Body Linux sendiri masih default ya. Cara ceknya kita ketik sudo apt update, masukin user kalian, password user. Oh, ini ada error nih. Cara mengatasi errornya gampang, kita kopas ini directory /var/sleep dan seterusnya. Kita ketik sudo spasi rm spasi directory ini, enter. Coba kita update lagi. Oke, ini kalau teman-teman lihat masih mengarah ke us.archive.ubuntu.com. Ini ada yang error tadi repositorinya, kita cancel dengan Ctrl C. Nah, sekarang kita kopas dulu link repositorinya. Scroll ke bawah, di sini saya ada repositori dari Kartolo, kita kopas saja semuanya. Klik kanan copy, terus kita buka lagi terminal. Kita backup dulu repositori utamanya, kita ketik sudo spasi cp spasi /etc apt source list ke directory home kita. Ketik ls. Oke, ini repositori utamanya atau bawaannya. Ini buat jaga-jaga aja sih, kalau nanti ada error kita bisa nge-restore dengan gampang. Terus kita edit repository sistemnya, sudo nano etc apt source list. Kita hapus semuanya, Ctrl K aja. Terus buat pasenya klik kanan, paste atau Ctrl Shift V, itu sama aja kok. Oke, ini disco ya. Sedangkan dia Bionic. Oke, ini kita hapus dulu. Ternyata ini salah nih, harusnya Bionic. Nah, cara nge-replace-nya kita nih ada tekan Ctrl garis miring terbalik, kita ketik disco, enter, replace with Bionic. Kalau udah enter, terus Ctrl A, Shift A. Nah, kalau udah, ini kan udah keganti nih, kita tekan Ctrl X, Y, enter. Sekarang kita coba update lagi, sudo apt update. Harusnya sih nggak ada yang error, ini masih ada yang error nih. Kita biarin aja, kita lihat nanti gimana cara ngerapihin ya. Paket bodylinux.com body bionic release.kpg, itu ada error. Oke, dengan mengganti repository ke mirror lokal ini harapannya supaya nanti proses download kita lebih cepat, karena dia ngambil source-nya ke server yang ada di Indonesia, jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika gitu ya. Sama aja kayak kalian mau belanja ke minimarket lah, yang punya cabang di toko kalian, jadi nggak usah jauh-jauh belanja ke pusatnya, karena isinya tuh pasti sama. Analoginya kayak gitu mungkin ya. Coba kita lihat ada error apa lagi.
Kenapa ya? Coba kita sudo apt min fix min missing. Kita coba pakai ini. Apt update. Harusnya sih udah bisa, harusnya ya. Oke, udah bisa. Jadi buat ngebenerinnya tadi kalau ada error ketik perintah ini sudo apt update min fix min missing. Oke, sekarang repository-nya udah berhasil diganti. Kita coba install Google Chrome. Kita download dulu file installernya, cari aja di Google. Ini web browsernya masih pakai Epiphany soalnya ya, jadi kita ganti pakai web browser yang paling banyak dipakai lah. Kita masuk ke situsnya google.com/chrome. Kita download Chrome, kita pilih yang 64 bit .deb untuk Debian atau Ubuntu. Kita klik accept dan install. Ini lagi download. Oke, sambil nunggu kita kita lihat dulu beberapa aplikasi yang udah ada di body Linux. Untuk text editor dia pakai gimana sih bacanya, leaf pad. Nah, begitulah pokoknya. Ini fungsinya sama kayak Notepad kalau di Windows ya. Tapi ini lebih enak kalau dipakai buat ngoding. Tuh udah ada beberapa fitur yang menarik. Bisa find and replace juga. Terus apa lagi ya? Udah deh. Ini sederhana soalnya text editornya. Terus kita lihat aplikasi yang lainnya. Ini tuh buat apa ya? Oh, buat ini layout screen. Buat ganti resolusinya. Ya saya nggak begitu ngerti nih buat apa. Kayaknya sih buat kalau laptop kita nyambung ke monitor ya, atau ke LCD mungkin buat presentasi. Nah, ini buat grafiknya dia ada ePhoto. Oh, dia keren nih. Mana tadi? Nah, ini karena ini datanya masih kosong jadi belum bisa nampilin gambar ya. Dia buat browser gambar lah mungkin. Terus ada apa lagi ya? Oke, cuma segitu. Yang lainnya, oh ini app centernya body Linux. Nah, ini kita bisa dengan mudah menginstal aplikasi kayak di Play Store punya Android. Di sini udah ada daftar aplikasi yang disediain sama body Linux. Ini cuma sebagian kecil ya, karena kita pun masih tetap bisa menginstal aplikasi yang biasa dipakai di Ubuntu melalui terminal gitu. Ini cara gampangnya aja. Misalkan saya mau nginstal apa ya? Yang gampang deh. Web browser tadi udah ada Google Chrome. Burning software, misalkan teman-teman mau nge-burning datanya atau apalah. Ini ada dua pilihannya, ada XFburn tampilannya kayak begini sama Brasero. Kita pilih aja yang ringan-ringan karena emang body Linux ini kan dikhususin buat hardware jadul, jadi kayaknya sih lebih ringan ini ya, XFburn. Kita klik aja. Nah, di sini udah ada tombol buat installnya. Kita klik install, masukin password user kita, dan proses instalasi pun harusnya bakal terjadi dengan otomatis. Ini kita tutup deh aplikasi yang udah nggak dibutuhin. Nah, ini lagi download paket nih. Lagi update paket dulu, ternyata dia selama komputer kalian terkonek ke internet,
ya enak banget sih kalau pakai distro GNU/Linux. Nah ini ada keterangannya nih, yakin nih menginstal Xfburn, kayak install, klik. Ini kita bisa lihat juga detailnya tuh. Enak ya, udah otomatis gitu. Kita tinggal ngopi-ngopi nunggu paketnya dikonfigurasi sendiri sama sistemnya, terus bisa dipakai aplikasinya. Kalau nggak ada error ya berdoa aja, mudah-mudahan nggak ada error. Tapi dengan adanya error jadi kita tahu gitu gimana cara buat ngatasinnya, asal errornya jangan dibikin sendiri. Ini ternyata udah beres nih, tinggal di close. Coba kita lihat Xfburn aplikasi, dia masuknya ke multimedia ya harusnya ya, atau sound video. Nah ini udah ada nih. Ini tuh sama kayak Nero di Windows ya tuh. Tapi ini laptop saya nggak ada ininya, nggak ada DVD drive nya, jadi dia nggak detect, nggak bisa buat ngeburning katanya. Ya iyalah. Oke, ini bikinnya sama aja ya, saya nggak bisa praktekin ya karena emang nggak ada hardware-nya. Nah ini salah satu cara buat menginstal aplikasi di body Linux. Gampang ya, tinggal klik, masukin password, beres. Oke, terus selanjutnya kita bakal coba menginstal apa tadi, si Google Chrome yang barusan kita download. Nah ini paketnya, coba kita buka terminal sini, nggak bisa ya. Oke, cara buat ngebuka terminal di dalam sebuah file manager. Di sini dia file manajernya PC Main FM. Dia yang biasa dipakai di desktop LXDE atau Lubuntu dulu, tapi sekarang Lubuntu udah pakai LXQt. Kita abaikan itu karena beda pembahasan. Nah, cara buka terminal di folder ini caranya gampang banget, tinggal tekan F4 aja, corot. Nah, dia udah otomatis ya, ada di lokasi folder download. Buat ngeceknya kita ketik ls pwd di manakah saya berada. Nah, saya ada di dalam direktori bla bla bla. Oke, kita ketik sudo spasi dpkg spasi -i spasi nama filenya apa, Google. Ketik aja huruf G, terus tekan tab biar autocomplete ya. Enter, masukin password user kalian. Nah, dia bakal menginstal. Karena body Linux ini belum ada GDB ya. Tuh, belum ada. Mana tadi prosesnya? Ini dia. Nah, enaknya pakai terminologi itu kita bisa nge-split window. Klik kanan, split. Nah, misalkan yang bawah buat apa, yang atas buat apa. Nah, ini ada error nih, dependensinya kurang. Nah, buat ngerapihin dependensi, kita ketik sudo spasi apt spasi install min f. Bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini dia butuh paket bla 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 untuk menginstal Google Chrome di body Linux. Nah, sekarang udah keinstall ya Google Chrome-nya. Coba kita cek. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, udah ada nih. Terus aplikasi apa lagi ya? Kayaknya ini deh yang lebih penting. Saya hilangin checklistnya di sini. Nah, Google Chrome udah bisa diinstal di body Linux, udah bisa berjalan juga. Misalkan saya coba browsing ke blog saya, lagi-lagi blog saya, iyalah. Terus mau blog siapa? Udah lancar ya. Sip. Wah, lambat nih. Saya ngejalaninnya di VirtualBox soalnya. Harusnya sih cepet kalau di itu mah, di apa? Di mana tuh namanya, kalau live gitu, kalau nginstal langsung di PC. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini dua hal penting udah kita lakuin ya. Yang pertama, ngupdate repository ke mirror lokal. Yang kedua,
menginstal aplikasi lewat app center dan menginstal aplikasi secara manual lewat file installer. Selebihnya mungkin kita ini aja ya, kita upgrade. Kalau kalian punya banyak kuota dan punya banyak waktu buat nunggu, silakan upgrade ini perintahnya. Kemudian kita install aplikasi tambahan aja deh. Nah, biasanya kan komputer tuh dipakai buat ngetik-ngetik ya. Ada sebuah aplikasi namanya LibreOffice, ini keren banget. Ini bisa teman-teman pakai buat alternatif Microsoft Office. Cara installnya ada di sini, tinggal di copy paste aja. Pokoknya cari artikel yang ini. Terus apa lagi ya, VLC. Nah, ini kan belum ada media player ya. Belum ada media player sama sekali dia. Salah satu media player yang udah support banyak format ya VLC. Atau kalau pengen yang lebih ringannya lagi, ada aplikasi namanya Celluloid kalau nggak salah ya. Kita coba cari deh, ada nggak nih? Sudo apt install Celluloid. Oh, nggak ada. Celluloid atau belum ada di sini. Kalau enggak, ini buat nginstal aplikasi, caranya ketik sudo spasi apt spasi install spasi nama aplikasinya apa, misalkan Gnome M Player, ada nggak ya? Gnome M Player, Gnome min player, saya lupa lagi nih nulisnya gimana. Gnome atau kita cari deh di repositorinya atau di app center ya Body Linux. Aduh, belibet banget ini. Saya lagi nyoba nyari aplikasi yang minimalis gitu ya untuk ngemuter multimedia. Nah, ini multimedia, ada 4 aplikasi yang direkomendasiin. SM Player. Ini kalau Clementine atau bacanya itu, dia buat audio player keren tuh. Nah, ini SM Player. SM Player juga sama, udah support banyak codec. Nih udah built-in codecs, bisa ngemuter banyak format audio dan video. Tuh, cukup kita install aplikasi ini, kita udah bisa ngeplay semua format tadi, katanya sih begitu. Coba kita install aja, sudo apt install SM Player. Kalau VLC kan takutnya terlalu berat gitu ya. Jadi kita coba aplikasi yang minimalis saja, kecuali untuk web browser, karena mau nggak mau ya kita harus ngikutin perkembangan web browser gitu. Takutnya kalau pakai web browser minimalis kayak Epipani kayak gini kurang mantep ya. Wah, ini banyak juga nih yang harus diinstal. Coba kalau kita ganti sama VLC. Lebih kecil. Assembler aja deh. Supaya beda tampilannya. Nah, terus buat aplikasi alternatif lainnya, untuk ngetik kita bisa pakai yang namanya Abi Word. Dia masih di ini enggak ya? Masih dikembangin enggak ya? Saya nggak begitu tahu juga, karena udah lama nggak pakai Abi Word. Nah, kok masuk ke sini? Softonic.com. Harusnya sih dia punya situs sendiri deh. Nah, ini abisource.com. Ini versi terakhirnya 3.0.4 2019. Oh, masih dikembangin tahun kemarin nih terakhir. Udah ada di repository katanya. Kalau buat
Oh, Windows sudah nggak ada lagi. Oke, nanti kita coba install. Kemudian untuk aplikasi lainnya, untuk Excel ya, alternatif Genumerik. Kita coba cari aplikasi yang ringan-ringan aja. Tapi kalau pengen yang komplit, nah udah semuanya tertera ya, silahkan pakai LibreOffice. Nah, Genumerik keren juga nih. Dia bisa dipakai buat gantiin Excel. Free, fast, accurate. Dia biasanya udah ada juga di repository dari Ubuntu dan kawan-kawan tuh. Oh, apa nih, udah nggak lah. Udah nggak ada lagi ya buat Microsoft Windows. We don't need release nggak ngerti lah saya. Oke, berarti sekarang kita coba kita install Adblock deh. Nah, buat teman-teman yang sering internetan, pastinya kan sering keganggu sama iklan ya. Nah, ini ada salah satu tips buat mengatasi iklan-iklan yang bertebaran saat kita browsing menggunakan Google Chrome. Caranya ya kita install Adblock, pemblokir iklan. Salah satu Adblock yang paling keren menurut saya namanya uBlock Origin. Cari aja di Google uBlock Origin. Nah, dia di web store Chrome juga udah ada kok. Nah, mana nih? Lambat banget ya. Kebanyakan main virtual nih. Aduh. Ning lila. Nah, kita klik aja tambah ke Chrome. Ini dibanding Adblock yang lain menurut saya sih paling bagus ya. Nah, ini klik add extension. Soalnya kalau Adblock yang lain tuh kadang suka masih banyak yang lolos gitu. Masih banyak iklan juga yang muncul. Kalau ini ya bebas lah, langsung nggak ada iklannya. Nah, ini udah ke install. Oke, udah beres. Kita coba buka youtube.com. youtube.com. Biasanya kan suka banyak iklan nih di beranda YouTube-nya kalau pakai ini ya, komputer. Sekarang dengan kita menginstal uBlock Origin, ya bakal otomatis hilang iklannya. Jadi kita nggak usah skip iklan. Tapi ini salah satu cara yang sangat dibenci sama YouTuber. Karena semakin banyak orang yang pakai uBlock, otomatis pendapatan mereka pasti bakal menurun drastis. Tuh ya, udah nggak ada iklan ya. Biasanya kan di sini ada iklan, bla 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 bla. Oke, kita tutup aja Google Chrome. Nah, ini udah beres SM Player-nya, kita coba lihat. Oh, dia otomatis nge-install MPV Media Player juga. Ya udah, ini aja. Ini kecil nih. Kecil dan ringan, cocok lah buat dipasang di body Linux. Nah, kalau SM Player tampilannya kayak begini. Nah, tampilannya kayak gini. Bisa di setting juga. Kita masuk ke opsi preferences. Terus kita ganti skinnya. Misalkan mau dibikin kayak Windows atau kayak apa. Mana ya? Bentar. Interface. Nah, GUI-nya stylenya deh. Stylenya di dark misalkan. Tuh kayak gini, hitam. Atau
jelek banget ya jadinya. Ini mau dibikin mini GUI, wah scroll ke bawahnya jadi nggak ada deh. Wah gagal tuh, wah jadi hitam tampilannya, nggak kelihatan. Ayo loh. Bisa ganti font, stylenya kita ganti lagi deh, jangan BB10, clean look coba ya. Ini apply-nya mana sih? Nah, wah kok jadi begini, full screen ini gimana? Wah gagal. Oh berarti jangan terlalu ekstrim kotak-katiknya. Windows coba ya. Waduh. Nah, tampilan Windowsnya kayak begini. Ya nggak banyak berubah sih. Tapi yang pasti ini software keren. Nah, ya kita coba install AbiWord ya, sudo apt install AbiWord dan numeric. Ini aplikasi keren buat ketik-ketik doang mah bisa. Oke, saya lihat dulu videonya udah berapa menit. Kok makin kesini makin ngelantur. Wes 26 menit, kita bikin setengah jam aja. Alhasil setelah menonton video ini apa faedah yang bisa diambil? Nggak tahu saya juga lah. Mau nginstal Ubuntu server dari kemarin error terus. Lemot bukan error, nggak tahu nih. Kayaknya laptopnya harus banyak dibuang, software ini udah terlalu penuh. Oke, kita bikin 30 menit aja. Ya. Oke, nah, udah beres. Coba kita lihat aplikasi GNumeric sama AbiWord-nya. Ini AbiWord, kemudian ini GNumeric. Nah, ini buat ngetik-ngetik, ini buat ngerjain file Excel kalian. Oke, nah, kayaknya untuk videonya saya cukupin. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan tetap bisa diambil manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.